Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam kehidupan kita tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak tantangan yang menjadi persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga hal ini yang sering menjadi pengaruh atau mempengaruhi kita untuk fokus kepada tujuan. Oleh sebab itu pada perenungan saat ini saya berikan tema yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Karena menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tantangan, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Filipi, dia memperingatkan bagaimana Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, yaitu panggilan surgawi. Mungkin kita memiliki banyak masa lalu yang suram, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang itu bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk bilang, ya saya kan dulunya begini, ya sudahlah saya hidup begini saja terus. Padahal Tuhan mau membawa kehidupan kita untuk terus bangkit, pulih dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting adalah fokus kita. Apakah kita mau mendengarkan saja apa yang orang lain katakan tentang hal-hal negatif tentang diri kita yang dulu, atau kita mau belajar di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk fokus kepada Tuhan, sehingga tujuan kita adalah hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ada sebuah ilustrasi di mana seorang anak berkata kepada orang tuanya, "Ayah, mulai besok minggu saya tidak mau lagi datang ke gereja." Ayah itu tersenyum dan berkata kepada dia, "Kenapa nak? Kenapa engkau tidak ingin datang ke gereja lagi?" "Ya, sebab ketika saya datang ke gereja, ada orang yang sedang fokus beribadah, tapi saya juga lihat di kanan saya ada orang yang sedang sibuk dengan gadgetnya. Ada juga yang di sebelah saya juga, saya lihat dia seolah-olah datang ke gereja, tetapi dia perhatiannya bukan di gereja, bahkan di luar sana dia melakukan apa yang jahat. Sehingga buat apa saya datang ke gereja? Toh juga datang ke gereja dengan tidak datang ke gereja, saya lihat sama saja orangnya." Ayah itu tersenyum dan dia bilang begini kepada anak itu, "Oke, nah kalau memang begitu, engkau boleh tidak ke gereja asal engkau kerjakan satu tugas yang ayah perintahkan. Bawa 1 gelas air ini dan pergilah berkeliling gereja. Usahakan air itu tidak ada tumpah setetes pun." Dan anak itu dengan sigap dia melakukan apa yang dia diperintahkan oleh ayahnya. Dengan fokus dia berjalan mengelilingi gereja, kemudian akhirnya kembali dengan sukacita karena dia berhasil mempertahankan air yang ada di dalam gelas tanpa ada setetes air pun yang jatuh. Kemudian ayah itu bertanya, "Bagaimana anak? Apakah engkau sudah berhasil?" Anak itu dengan senyum dan bangga dia bilang, Ya, saya berhasil. Saya sudah kerjakan apa yang ayah perintahkan kepada saya." Kemudian anak itu pun ditanya lagi kepada ayahnya, "Kalau begitu, selama perjalanan yang engkau lakukan, apakah engkau melihat ada orang-orang yang sedang berjualan di sana?" Anak itu bilang, "Tidak, saya sedang fokus mempertahankan air ini supaya tidak tumpah." Kemudian ayah itu bertanya kembali,
Apakah di dalam perjalanan engkau melihat ada orang yang sedang bermain-main atau sedang duduk di depan gereja? Anak itu pun juga bilang, saya tidak memperhatikan itu ayah, sebab saya fokus kepada gelas ini supaya airnya tidak tumpah. Ayah itu kembali tersenyum dan berkata, nah, ketika engkau fokus, maka segala sesuatu hal di sekitarmu engkau tidak perhatikan. Demikian juga di dalam beribadah. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik menurut pandangan kita. Tetapi ketika fokus kita tertuju kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak baik itu tidak kita perhatikan, tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam mengikut Tuhan, fokus kita tujukan kembali kepada Tuhan. Sehingga di dalam segala sesuatu, apa kata orang yang negatif, kita tidak perhatikan, tetapi kita belajar. Apa yang kata firman katakan, itulah yang kita lakukan. Karena tadi, fokus kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, fokuslah di dalam segala hal, fokuslah mengikuti Tuhan, dan kerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang, kita didapatinya tetap setia. Karena Rasul Paulus di kitab Filipi tadi ayat yang ke-10, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Menjadi hal yang indah di dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga tadi fokus kita kepada Tuhan, masalah, tantangan, persoalan itu bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, tetapi justru keadaan itu semakin membawa kita harusnya semakin fokus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.